Halo semuanya, Sawadee-krap. Kembali lagi kita update terkait dengan kasus Brigadir Joshua. Salah satu hal yang cukup menjadi perdebatan masyarakat saat ini adalah statement dari Hotman Paris yang juga menganalisa kasus hukum dari Verdi Sambo. Ada beberapa hal yang memang aku harus mengakui aku setuju dengan Bang Hotman, tetapi ada beberapa hal juga yang menurut aku kita berseberangan. Tetapi it's fine, ini adalah salah satu seni ya dalam kita berdiskusi untuk urusan hukum seperti ini. Hotman Paris juga berkali-kali mengatakan bahwa Verdi Sambo yang saat ini sedang diperjuangkan dari target tim kuasa hukumnya, mereka sudah sadar mereka ini akan terkena hukuman, terutama untuk PC dan juga FS konteksnya untuk di video kali ini. Tetapi mereka juga punya target hukum dan kenapa juga peristiwa tentang pelecehan yang berada di Magelang menurut versi mereka terus dilakukan pembuktiannya. Misalkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang cukup menohok dari kuasa hukum kepada keluarga dari Brigadir Joshua, tentang rumah tangga, keluarga orang tua dari Brigadir Joshua, tentang hubungannya dengan Vera Simanjuntak, terus juga ada beberapa hal lainnya. Ini memang aku setuju dengan Bang Hotman bahwa peristiwa di Magelang tersebut berusaha diwujudkan karena akan berhubungan dengan target untuk merubah pasal yang dikenakan ke kedua terdakwa. Ini adalah pasal 340 pembunuhan berencana. Target yang mereka ingin kejar adalah pasal 338 tentang pembunuhan yang spontanitas. Ada tiga hal, kita bahas dulu bersama-sama teman-teman. Ini adalah bagian yang memang menjadi satu hal tantangan, proses pembuktian. Apapun yang tidak terjadi, apapun yang tidak terbukti di persidangan, itu akan dianggap oleh Yang Mulia Hakim sebagai tidak terbukti. Padahal itu belum jaminan, tetapi itulah hukum ya. Fokus dari pembunuhan ini adalah pembunuhan berencana atau spontan, hanya itu saja. Ada banyak ahli hukum yang mengatakan motif tidak penting, sama sekali tidak, menurut aku sama sekali penting. Ini sama dengan keterangan Bang Hotman, kita setuju untuk bagian ini. Misalnya adalah bagian di mana dalam BAP atau berita acara pemeriksaan, Bribka Riki dan juga Barada Eliezer mengatakan di situ bahwa pada saat mereka itu menerima perintah dari Verdi Sambo untuk menembak Brigadir Joshua, itu FS menceritakan dengan menangis. Nah, menangisnya ini adalah menjadi salah satu kunci. Kenapa? Karena ada tiga syarat untuk menjadikan sesuatu pembunuhan itu kategorinya berencana. Ada tiga, paling tidak. Yang pertama adalah kita harus ngomong secara logika, secara hukum, aturan undang-undang. Kita tidak boleh hanya menggunakan perasaan ataupun juga suka atau nggak suka karena ada pertanggungjawaban secara hukumnya. Syarat yang pertama adalah pelaku memutuskan dalam keadaan tenang. Ini yang kenapa aku juga menjadi salah satu teka-teki. Memutuskan dalam keadaan tenang. Verdi Sambo memerintah Barada Eliezer dalam menangis. Apakah menangis itu kategorinya adalah tenang atau tidak tenang? Nanti kita bahas lebih detail ya. Yang kedua, syarat yang kedua adalah ada tenggang waktu yang cukup. Dari keterangan BAP berbagai sumber di media massa, aku mencatat di sini bahwa waktunya itu kurang lebih mereka menerima perintah. Mereka ini adalah Barada Eliezer ya, dan juga Bribka RR yang mengaku menolak perintah tersebut. Itu adalah di jam sekitar 16.33 waktu Indonesia Barat di hari kejadian. Ini adalah konteksnya mereka dipanggil ke rumah saguling tersebut, rumah pribadinya FS dan juga PC. Kemudian mereka kan berpindah nih ya, dari rumah pribadi, pindahnya adalah ke rumah dinas yang jaraknya hanya sekitar 5 menit jalan kaki atau 10 menit kurang lebih. Dan diketahui ada CCTV terakhir, Brigadir Joshua terlihat masih hidup di depan rumah Verdi Sambo di rumah Duren 3 tersebut adalah sekitar jam 5 lebih 10-an, 5.12, 5.10, kurang lebih seperti itu. Dan diketahui penembakannya adalah terjadi di jam 5.15, artinya hanya jarak 3 menit dari situ. Oke. Agak sangat sulit diterima logika berpikir kalau ketahuan di CCTV-nya jam 5.12 atau 5.10, let's say jaraknya hanya 5 menit, tidak ada, ini adalah berusaha untuk dibuktikan bahwa langsung ditembak begitu aja tanpa ada menyakiti bak big book sebagainya. Bagi aku pribadi sulit untuk diterima akal sehat. Tenggang waktu yang cukup atau tidak, kalau hanya melihat dari dua data ini, memang dengan jarak yang kurang lebih hanya ya setengah jaman ya teman-teman, itu waktunya memang agak kurang cukup ya. Tetapi dengan fakta yang menunjukkan dari CCTV terakhir jam 5 lebih 10-an
dan eksekusi 515, apakah sebelumnya sudah ada perencanaan sebelumnya karena sebegitu cepat dan juga semulus itu, bahkan ada ambulan juga yang menurut salah satu ajudannya, Azan Romer ya, katanya HFS mencari ambulan pada saat dia masuk, itu adalah ada peluang untuk pembuktian, ini adalah tepatnya peluang poin ini untuk pembuktian bahwa ini memang sudah direncanakan dengan sangat matang. Poin yang ketiga, pelaksanaan dalam keadaan tenang. Nah, keadaan tenang ini adalah yang berhubungan dengan motifnya, teman-teman. Kenapa? Motifnya adalah mereka tetap kekeh ingin membuktikan tentang pelecehan yang terjadi di Magelang tersebut. Karena hakim juga akan berpikir, jika seandainya memang terbukti peristiwa pelecehan yang di Magelang tersebut, ya, ini akan meyakinkan yang mulia hakim, oh wajar saja Ferdy Sambo begitu marah karena ada kejadian peristiwa itu. Makanya dia tidak tenang, dia emosi, langsung melakukan ini itu, tidak berpikir panjang. Poin yang ketiga ini akan menguntungkan Ferdy Sambo bahwa ini bukanlah bagian pembunuhan berencana. Sekali lagi ada 3 poin tadi ya, dalam keadaan tenang ini ada 2 poin sih sebenarnya, maaf aku tadi salah. Memutuskan dalam keadaan tenang dan pelaksanaan dalam keadaan tenang. 3 poin hanya beda di bagian kata kerjanya saja ya, memutuskan dan juga melaksanakannya. Emosional atau penuh ketenangan ini juga adalah hal yang subjektif sebenarnya. Karena apa? Hati manusia itu yang bisa melihat siapa? Psikolog, forensik, ya adalah hal-hal subjektif juga, karena itu termasuk ilmu sosial. Keyakinan yang mulia hakim akan menjadi penentu yang luar biasa, karena memang dengan alat-alat bukti yang sudah dihancurkan, menurut aku sih ya, bagian yang aku tidak sejalan dengan Bang Hotman adalah bagian ketenangan ini, tangisan ini juga bagi aku bahwa Ferdy Sambo ini adalah orang yang sangat manipulatif. Bahkan Ferdy Sambo, keterangan dari Kapolri juga mengakui bahwa dia sudah datang menemui Kapolri dengan menangis. Bahkan Kapolri juga bertanya, "Bo, kamu nembak nggak, Bo?" "Saya tidak nembak." "Siap, saya tidak nembak," intinya. Kalau saya nembak pasti pecah tuh kepalanya Brigadir Joshua karena kaliber senjatanya yang besar gitu, pelurunya. Oke. Itu nangis ya, Ferdy Sambo di depan Kapolri, terus juga ada beberapa anggota lainnya, bahkan di sejumlah anggota lembaga negara juga Ferdy Sambo menangis. Dia ini gampang sekali untuk menangis. Bagi aku pribadi itu adalah manipulatif. Tetapi bagaimana dengan persidangan kemarin, Anjas, pada saat orang tua Brigadir Joshua kan ada di hadapannya mereka. Tapi kok kenapa Ferdy Sambo tidak menangis ya? Justru dia meminta maaf dengan menekankan kata-kata, ya gitu, yaitu semua perbuatan saya, tidak bisa mengontrol emosi karena perbuatan anak dan bapak gitu kan ya. Jadi ini adalah perilaku watak, menurut aku permainan watak yang luar biasa. Kegoncangan jiwa itu bisa menggugurkan keadaan tenang. Ini makanya mereka ngotot buktikan peristiwa pelecehan. Keguncangan jiwa biasanya membentuk perilaku pembunuhan spontanitas. Ini adalah statement dari Hotman Paris. Oke. Ditambahkan lagi tidak ada keterangan saksi Sambo yang saksi dari kasus peristiwa ini, semuanya tidak ada yang mengatakan bahwa Sambo sudah marah-marah di Magelang tersebut. Ya, kalau ada peristiwa marah-marah di Magelang, itu akan confirm tuh menjadi salah satu keterangan alat bukti ya, bahwa oh ini sudah ada salah satu alat bukti, itu adalah keterangan saksi Sambo sudah marah-marah dengan Brigadir Joshua di Magelang. Tetapi memang di BAP ataupun keterangan persidangan, sampai saat ini aku belum mendengar cerita ini. Nah, ini adalah bagian yang menurut aku sangat luar biasa, skenario dari Ferdy Sambo. Jadi ada poin yang aku setuju dengan Bang Hotman adalah mengenai motif itu penting. Yes, aku setuju. Tetapi dengan motif yang dengan tangisan Ferdy Sambo tersebut yang Bang Hotman mengatakan, ya memang itu adalah awal-awal kan itu belum ada belum heboh di media dan itu di depan ajudannya gitu loh. Kenapa dia berani mau nangis menjatuhkan harga dirinya? Itu karena memang ada peristiwa terlepas benar atau tidak yang ada di Magelang tersebut. Well, ya terlepas itu benar atau tidak, ya menurut aku agak sulit ya. Karena kan kita ngomongin soal hukum ya, bukan soal suka atau nggak suka kan ya. Karena memang di hukum tuh sudah ada aturannya kayak apa ya. Makanya cukup dengan satu alat bukti plus dengan keyakinan hakim itu bisa memutuskan apa yang akan menerima, apa hukuman yang pantas untuk Ferdy Sambo. Apakah 340 dengan pembunuhan berencana yang hukuman maksimal adalah hukuman mati atau seumur hidup, ataukah pasal yang spontanitas 338 hukumannya paling sekitar 15 tahun penjara, belum dipotong remisi ini dan itu. Tetapi sekali lagi harus diingat bahwa ada banyak faktor yang memberatkan Ferdy Sambo. Obstruction of justice, skenario, kebohongan,
kemudian menghalang-halangi penyidikan, bahkan juga ada banyak anggota Polri, penyidik yang mendapatkan ancaman juga, keluarganya juga diancam. Itu adalah hal-hal yang sangat memberatkan. Kalau Bang Hotman menilai akan sangat kecil untuk pembuktian ke pasal 340 pembunuhan berencana, kalau menurut aku sih sangat besar sekali untuk ke 340 karena akan ada banyak faktor-faktor yang memberatkan juga di sini. Menurut aku akan kena pasalnya 340. Kalau Bang Hotman sih cenderungnya lebih yakin 338, tidak masalah. Kita lihat nanti di pembuktiannya seperti apa. Dan apakah menurut kalian akan kena 340 atau 338? Kalian juga bisa tuliskan di kolom komentar video ini agar bisa menjadi catatan jejak digital kita pada saat nanti Yang Mulia Hakim memutuskan hukuman untuk Ferdy Sambo. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, serta subscribe channel YouTube ini. Juga follow Instagram dan juga Facebook pageku di Anjas Asmara, karena aku juga sering live di 2 akun tersebut untuk membahas kasus ini pastinya. Kalaupun kerap semuanya, bye-bye.